Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Muhammad Lutfi Khairuddin. Saat ini saya berada di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, yaitu pada hari Sabtu tanggal 4 Februari tahun 2023 Masehi, sore hari menjelang waktu maghrib. Dan pemirsa bisa saksikan saat ini banyak sekali manusia, khususnya warga Nahdliyin yang akan mempersiapkan gelaran resepsi perayaan 1 Abad Nahdlatul Ulama atau NU yang nanti akan diselenggarakan pada hari Selasa, yaitu tanggal 7 Februari 2023, mulai dari jam 00.00 sampai dengan jam 23.59 atau menjelang jam 12 malam. Nah, pemirsa, acara perayaan 1 Abad NU ini tergolong istimewa. Kita tahu bahwa NU itu didirikan, yaitu kalau Masehi, yaitu pada tanggal 31 Januari tahun 1926. Seandainya dihitung Masehi, sekarang belum 1 abad, tapi baru tahun 2026. Tetapi perhitungan hari lahirnya NU atau perayaan 1 abad ini dihitung menurut tahun Hijriah atau kalender Hijriah atau kalender Komariah. Sehingga perayaan 1 abad ini jatuh besok ini 14 Rajab kalau tidak salah, pada tahun ini pemirsa, tahun 2023 ini. Nah, Stadion Gelora Delta ini pemirsa terletak di Kabupaten Sidoarjo, kabupaten yang berdekatan dengan kota Surabaya. Nah, stadion ini mohon maaf kalau saya keliru ya, tolong dikoreksi, silahkan tulis di kolom komentar. Itu dibangun ketika Jawa Timur waktu itu menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional atau PON, yaitu pada masa Gubernur Imam Utomo pada waktu itu. Di pembukaannya pada masa itu dilakukan di Stadion Gelora Delta ini pemirsa. Gelora itu apa? Gelanggang olahraga. Kenapa disebut Delta? Karena Sidoarjo ini merupakan delta dari Sungai Brantas sebelum ke laut. Kita tahu Sungai Brantas ini adalah sungai terpanjang di Jawa Timur ya, khususnya setelah Bengawan Solo atau di Jawa. Nah, bercabang menjadi 2 kalau tidak salah ya. Satu mengalir ke Kalimas di Surabaya, yang kedua Kali Porong. Nah, Kali Porong itu di Sidoarjo sini pemirsa. Kalau Kalimas kan Surabaya. Nah, ini dinamakan Stadion Gelora Delta. Banyak memang nama Delta di Sidoarjo ini. Nama pendopo bupati juga pendopo Delta Wibawa. Kemudian juga PDAM itu pemirsa, perusahaan daerah air minum bernama Perum Delta Tirta begitu. Kalau Tirta itu kan air, bahasa Sanskerta. Nah, kembali ke perayaan 1 Abad NU ini pemirsa, ini nanti puncaknya akan digelar pada hari Selasa nanti dan akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, kemudian Wakil Presiden, kemudian juga para menteri sekaligus para pejabat di pemerintahan maupun di kepengurusan Nahdlatul Ulama, mulai dari pengurus besar, pengurus wilayah, pengurus cabang istimewa di luar negeri, pengurus MWC Majelis Wakil Cabang, sampai dengan pengurus ranting, bahkan mulai kader NU baik yang struktural maupun yang kultural. Nah, setelah ini pemirsa saya ajak jalan-jalan untuk melihat situasi Stadion Gelora Delta sebagai tempat penyelenggaraan perayaan 1 abad. 1 abad itu 1 tahun pemirsa, 1 century. Artinya NU ini sudah berdiri bahkan sebelum Republik Indonesia berdiri. Kalau Indonesia itu kan diproklamasikan 17 Agustus 1945. Nah, NU 1926 pemirsa. Artinya lebih tua dari Republik ini. Dan oleh karena itulah, sebagai ormas keagamaan terbesar tidak hanya di Indonesia pemirsa, tapi juga di dunia, in this world, ya kan? Jadi big Islamic organization. Mengapa demikian? Karena penduduk Indonesia ini terbesar nomor 4 di dunia setelah Cina, India, Amerika Serikat, kemudian Indonesia. Jadi automatically penduduk muslimnya ini terbanyak nomor 1, dan NU ini organisasi terbesar nomor 1 di Indonesia, di Asia Tenggara, dan juga di dunia pemirsa. Bahkan mungkin sampai dengan di akhirat pemirsa. Nah, kalau yang kedua adalah Muhammadiyah. NU didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan bersama dengan NU didirikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya, pengasuh pendiri Pondok Pesantren Tebuireng, bersama dengan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, pendiri Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, dan Kiai Haji Muhammad Bisri Sansuri, pengasuh pendiri Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang. Nah, kalau Muhammadiyah kan
Kiai Haji Ahmad Dahlan itu 1912, sudah 1 abad yang lalu. Nah, sekarang giliran NU pemirsa. Kontribusinya luar biasa sebagai ormas Islam terbesar. NU sudah banyak memberikan kontribusi untuk republik ini, baik ketika merebut kemerdekaan maupun mempertahankan kemerdekaan melalui resolusi jihad, yaitu pada tanggal 22 Oktober 1945 pada waktu itu pemirsa, sebelum meletusnya peristiwa 10 November. Nah, pemirsa, kemudian dalam bidang-bidang kehidupan NU tentu berkontribusi dalam bidang pendidikan misalnya. Dalam bidang pendidikan banyak memiliki lembaga pendidikan mulai sekolah dasar, menengah sampai dengan perguruan tinggi. Kemudian dalam bidang sosial banyak memiliki rumah sakit. Kemudian juga dalam bidang-bidang yang lain pemirsa. Ini mohon maaf, ini sedang geladi bersih pemirsa. Gak tahu geladi bersih atau geladi kotor. Kalau dibilang geladi bersih memang lapangannya bersih ya. Kalau geladi kotor memang ada beberapa sampah yang belum dibersihkan, tapi bukan itu. Nah, ini sedang persiapan untuk acara nanti pemirsa. Bahkan acara ini dihadiri oleh Ibu Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, yang tadi saya sempat bertemu juga dengan beliau. Nah, sekarang saya ajak jalan pemirsa. Ini adalah pintu utama, tapi ini dibuat panggung pemirsa ya. Di balik ini adalah pintu utama di Stadion Gelora Delta ini. Tapi ini untuk panggung utama, jadi pintunya nanti lewat pintu-pintu sektor yang lain pemirsa. Oke, saya ajak jalan pemirsa. Pemirsa, ini nanti adalah tempat panggung utama ya, atau tribun utama begitu ketika puncak perayaan 1 abad NU, di mana nanti di panggung utama ini akan ada para pejabat, presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, kemudian juga para menteri Kabinet Indonesia Maju, kemudian pejabat pemerintah daerah maupun pengurus Nahdlatul Ulama pemirsa, khususnya pengurus besar Rois Am, kemudian Ketua Umum Tanfidiyah itu nanti di sini pemirsa letaknya tempat duduknya begitu. Kemudian untuk peserta nanti ya di tempat duduk ini pemirsa di berbagai sektor yang ada, kemudian juga di lapangan rumput ini yang namanya stadion ini ya cukup luas. Nah, saat ini sedang dilakukan persiapan ya pemirsa. Bahkan kalau nanti pemirsa saya ajak keluar itu sudah banyak sekali, kemudian peserta juga dari luar yang berdatangan ke Sidoarjo ini, termasuk dari sisi persiapan yang sifatnya akomodasi pemirsa, keamanan, kemudian juga tempat-tempat untuk para peserta yang nanti berdatangan sudah disediakan dengan baik oleh panitia pemirsa. Nah, tentu nanti para peserta yang datang hendaknya mempersiapkan diri, berhati-hati begitu ya, khususnya warga Nahdien karena banyak orang nanti di sini. Tentu warga NU bahkan luar NU barangkali yang sifatnya undangan akan datang tumplek-blek di Stadion Gelora Delta ini. Nah, saya tidak akan menjelaskan kepada pemirsa tentang NU secara luas ya, secara rinci begitu. Karena saya yakin pemirsa sudah banyak tahu ya tentang organisasi ini. Nah, itu ada fotonya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya pemirsa. Jadi tidak terasa memang usia NU itu sudah 1 abad. Kalau dihitung kalender Hijriah, melebihi usia Republik Indonesia ya. Dan mudah-mudahan pemirsa acara nanti itu cuacanya cerah pemirsa, atau mungkin berawan tapi tidak hujan begitu. Karena kalau misalnya cerah begitu, insya Allah juga acara ini akan kemudian berjalan dengan lancar. Tapi hujan pun juga harus disyukuri pemirsa, karena kita meyakini begitu ya, hujan pun itu kan rahmat, artinya dari Yang Maha Kuasa itu menurunkan rezeki begitu. Jadi apapun kondisinya kita syukuri, namun kita berharap cuacanya tidak hujan begitu, sehingga para peserta juga yang datang, karena ini kalau kita lihat memang tidak ada atapnya ya yang di tribun-tribun ini, sehingga misalnya
mereka tidak membawa payung begitu atau apa itu namanya penutup kepala, tentu akan basah begitu ya. Kalau foto hujan mungkin nggak deras lah, hanya rintik-rintik begitu ya, sehingga tidak sampai kemudian para peserta itu kemudian pergi begitu ya. Karena acara ini nanti akan diisi berbagai acara, selain tentu adalah doa-doa begitu, kemudian ada sambutan-sambutan, kemudian juga ada pembacaan penampilan sholawat Nabi dan seterusnya. Kita lihat ini mayoritas kaum hawa pemirsa, ibu-ibu dari muslimat ini pemirsa ya. Karena kalau kita melihat pemirsa bahwa NU ini kan sebagai organisasi itu memiliki badan-badan otonom atau organisasi di bawahnya. Mereka ini adalah ibu-ibu muslimat atau fatayat pemirsa ya. Kalau muslimat itu lebih tua biasanya, kalau fatayat remaja lah begitu. Organisasi banomnya kan banyak sekali itu. Ada GP Ansor, Gerakan Pemuda Ansor, kemudian muslimat, fatayat, kemudian apalagi misalnya. Untuk organisasi buruh ada Sarbumusi, Serikat Buruh Muslimin Indonesia, kemudian ada Lesbumi, Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia, kemudian juga ada Lakspesdam, Lembaga Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia, kemudian ada Lembaga Pendidikan Ma'arif, kemudian ada Lembaga Takmir Masjid, kemudian ada Lembaga Dakwah, kemudian juga ada Lembaga Taklif Wan Nasr, kemudian ada Lembaga Perekonomian, ada Lembaga Pertanian, bahkan ada beberapa organisasi di bawah NU, misalnya Ikatan Sarjana NU, kemudian ada Ikatan Perhimpunan Dokter NU, kemudian juga ada apalagi misalnya Persatuan Guru NU atau Pergunu dan lain-lain pemirsa. Saya kira pemirsa bisa cari sendiri ya. Nah, saat ini baru saja turun hujan pemirsa, basah sekali. Kelihatannya ibu-ibu ini memang nanti akan diberikan tugas pemirsa sebagai apa ya, semacam nanti kan akan ada sholawat begitu pemirsa, pembacaan sholawat ya tentu, karena ini kan organisasi Islam begitu. Sholawat itu artinya apa? Kita membacakan doa kepada Nabi Muhammad sebagaimana perintah Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 56, yaitu innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu juga bersolawat kepada Rasulullah. Kita bisa memiliki atau keimanan ya pemirsa dan nikmatnya ajaran Islam ini karena Rasulullah gitu. Allah tidak menurunkan langsung tapi melalui utusannya, kekasihnya. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lihat juga NU ini salah satu tujuan didirikannya adalah membentuk manusia yang beriman dan bertakwa tentunya pemirsa, yang berhaluan ahlu sunnah wal jamaah ya, sunni begitu ya, dengan mengikuti 4 madhab fikih, yaitu madhab Hambali, Hanafi, Maliki dan Syafi'i. Kemudian dari sisi tauhid juga demikian, ada Asy'ari dan Al-Maturidi. Nah, ini ada beberapa pintu sektor pemirsa ya. Itu pintu utama, tribun utama, itu sektor 1 ya, kemudian sektor 2 di mana itu pemirsa? 3, 4, 5, kemudian 6, 7, 8, 9 sampai dengan 10 di sana pemirsa. Jadi ada 10 sektor selain tribun utama ya. Jadi kalau 10 seperti jumlah malaikat yang wajib diketahui. Nah, saya ajak jalan ke sana pemirsa sekarang untuk melihat di luar bagaimana kondisi Stadion Gelora Delta ini sebagai tempat pelaksanaan perayaan atau resepsi 1 abad berdirinya Nahdlatul Ulama di bumi ini pemirsa, di Indonesia ya. Nah, tapi kita ingin pemirsa bahwa kehidupan di Indonesia itu harmoni, apalagi sesama ormas Islam, khususnya NU dengan Muhammadiyah. Ini harus bersinergi saya kira, tidak bisa sendiri-sendiri begitu. Itu juga saudara kita begitu ya. Karena pada hakikatnya dua organisasi ini adalah yang menyangga Republik ini khususnya, di samping organisasi Islam yang lain tentunya. Kalau di Bandung ada Persis, ada Al-Wasliyah, kalau di NTB ada Nahdlatul Wathon misalnya, dan seterusnya. Nah, saya ingin mengajak pemirsa bagaimana situasi di luar stadion supaya pemirsa yang nanti akan datang ke sini minimal memiliki gambaran bagaimana situasi di Sidoarjo ini pemirsa. Nah, ini fotonya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU dan pendiri Pondok Pesantren Tebuireng pemirsa ya. Ya. Dan kita tahu saat ini NU itu sudah berganti-ganti kepengurusan pemirsa ya. Baik itu Rois Am, ketua umum dari masa ke masa itu kan. Saya tidak akan uraikan, saya uraikan tambah panjang nanti waktunya. Nah, ini
ini pintu masuk, nanti juga pintu keluar pemirsa. Cuman kan nanti kalau ada presiden tentu akan lebih dibatasi begitu ya, karena kan standar pengamanan kepala negara begitu. Oke? Gus Fahmi, ke depan. Hari. Nah, ini situasi di luar stadion pemirsa. Ya, sudah ada tenda-tenda begitu. Nah, kita ke sana, Mas. Ini ada penjual makanan pemirsa ya. Jadi saya yakin untuk urusan makanan, kemudian tempat istirahat, tempat mandi, juga nanti toilet, para peserta yang datang, para hadirin ya yang datang itu tidak usah khawatir begitu. Dan ini memang sudah terparkir beberapa mobil begitu ya, dari para pejabat begitu yang mempersiapkan acara hari Selasa esok itu. Saya sendiri mudah-mudahan bisa datang pemirsa ya, walaupun mungkin terlambat begitu nanti ya, karena kan hari Selasa ini juga jam sibuk begitu ya. Nah, ini ada apa ini? Nahdlatul Tujjar Fest. Apa ini? Nahdlatul Tujjar itu dulu sebelum NU itu berdiri, Tujjar itu kan artinya pedagang ya. Jadi organisasi ini sama dengan Syarikat Islam, misalnya ada SDI dulu, Syarikat Dagang Islam. Jadi sifatnya, tujuannya itu membangkitkan ekonomi umat begitu, khususnya warga Nahdliyin begitu, agar memiliki ekonomi yang kuat, ketahanan ekonomi, sehingga kita tahu dalam hadis Nabi itu Allah lebih mencintai hambanya yang kuat daripada yang lemah, termasuk secara ekonomi pemirsa. Nah kemudian Nahdlatul Tujjar itu juga dulu didirikan, selain itu juga ada lembaga. Pemirsa, kalau kita bicara tentang Kabupaten Sidoarjo, kita tidak boleh melupakan semburan lumpur panas Lapindo yang berada di Kecamatan Porong ya, yang berlangsung sejak tahun 2006 hingga dengan saat ini. Nah, saya berharap dengan diadakannya resepsi perayaan 1 abad NU di Sidoarjo ini, agar para peserta perayaan ini dan khususnya para ulama begitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semburan lumpur Lapindo ini segera berhenti begitu. Berhenti bukan sementara, berhenti permanen begitu. Karena kejadian yang sangat panjang ini tentu menimbulkan trauma ya begitu ya, karena ini tragedi begitu, sehingga beberapa penduduk begitu yang berada di lokasi semburan harus segera pindah begitu. Walaupun mereka menerima ganti rugi begitu pemirsa, tapi perasaan meninggalkan tempat kelahiran begitu ya, apalagi sejak kecil misalnya di situ, itu sangat berat sekali. Dan pemerintah sampai saat ini masih belum begitu ya menyelesaikan persoalan ini secara tuntas. Kita tahu di awal semburan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono waktu itu atau SBY tahun 2006 membentuk Tim Nasional Penanggulangan Lumpur Sidoarjo yang diketuai oleh Bapak Basuki Hadimulyono yang sekarang menjadi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Nah, kemudian setelah itu bersama juru bicaranya Rudi Novrianto, setelah itu Timnas dibubarkan, kemudian diganti dengan BPLS, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, yang diketuai oleh Mayor Jenderal TNI Sunarso beserta juru bicara atau humasnya yaitu Ahmad Zulkarnain. Nah, itu saya melihat hanya 2 hal yang dilakukan. Yang pertama yaitu membuat tanggul agar semburan itu tidak meluas. Kemudian yang kedua yaitu menyelesaikan persoalan ganti rugi kepada korban, terutama oleh PT Lapindo yang dalam hal ini juru bayarnya yaitu PT Minarak Lapindo Jaya begitu. Nah, tidak sekedar ganti rugi pemirsa, dengan adanya resepsi perayaan 1 abad NU ini, saya berharap para hadirin ya, khususnya para ulama kemudian peserta yang hadir itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Jadi jangan dikira itu menurut ahli geologi nanti akan berhenti 30 tahun. Jangan, bahkan besok pun bisa berhenti, atau sekarang 1 detik setelah ini bisa pemirsa. Karena dalam hadis qudsi dikatakan Allah itu ana idadoni abdibi, aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Artinya kita berdoa itu keyakinan, sugesti begitu. Nah, kita tahulah, tidak membayangkan ya di sana itu
beberapa desa, saya lupa desa apa saja. Mungkin pemirsa yang ingat bisa tulis di kolom komentar ya, yang terdapat semburan lumpur porong Sidoarjo ini. Ada desa Siring, seingat saya ada Reno Kenongo, Balung Bendo, dan lain-lain. Pemirsa bisa tambahkan, itu yang jadi kepala desa otomatis dia sudah nggak jadi kepala desa karena warganya, kantornya tenggelam pemirsa oleh lumpur panas ini. Kemudian juga yang jadi kepala sekolah juga demikian, sudah tidak lagi menjabat karena sekolahnya sudah tenggelam begitu, termasuk rumah-rumah warga yang jumlahnya ratusan bahkan mungkin ribuan ya. Kemudian juga apa itu namanya, saya tidak membayangkan lagi keluarga yang memiliki nenek moyang dimakamkan di situ pemirsa, makamnya sudah terendam hanyut begitu ya. Dan luar biasa memang kejadian ini, sehingga jangan kemudian selalu kita itu dengan otak kiri, oh tidak bisa berhenti Pak, tidak bisa berhenti 30 tahun lagi. Menurut ahli geologi dari ITS, menurut ahli geologi dari misalnya pusat geologi dari Kementerian SDM dan lain sebagainya, itu otak kiri. Otak kanan tidak ada yang tidak mungkin. Sekali lagi, ana idza dzoni abdi bi, aku Allah sesuai dengan persangkaan hambaku. Karena intinya itu kejadian ini mungkin kalau dikatakan human error ya human error, tapi tentu kalau kita bicara tasawuf misalnya dalam Islam, ini juga merupakan suatu ujian musibah begitu, atau bahkan semoga tidak ya pemirsa, itu azab begitu. Karena memang kejadian ini itu sangat luar biasa. Awalnya semburan kecil begitu, kemudian setelah itu luas ternyata. Dan ingat, di bawah semburan itu tentu material yang keluar, baik itu lumpur itu ya tanah dan air tentunya ya, dan pekat itu. Di samping material yang lain berupa batu, kerikil, itu saya tidak membayangkan di bawah itu, saya bayangkan itu apa namanya, kalau bahasa Jawanya itu cerung itu. Jadi tanahnya keluar berarti lubang besar itu. Dan sewaktu-waktu kalau ambles itu bahaya, mudah-mudahan tidak ya. Apalagi jalan raya Porong ini kan jalan yang vital sesungguhnya, termasuk ada rel kereta api begitu, yang suatu saat kalau ini tidak dibiarkan begitu bisa tenggelam. Oleh karena itu dalam mengatasi ini tidak hanya secara yang sifatnya dohiriyah, secara batiniah, secara rohani. Apalagi Indonesia ini negara yang berdasarkan agama ya. Kalau kita bicara pasal 29 misalnya ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian ayat yang kedua yaitu setiap warga negara itu diberikan suatu hak begitu untuk memeluk kepercayaan dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Dalam hal ini kita tahu Indonesia mayoritas muslim, dan kita berdoa semoga dengan adanya resepsi perayaan 1 abad yang berada di Sidoarjo ini, semburan lumpur panas Lapindo ini menjadi atensi begitu, baik oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama maupun pengurus di bawahnya, pemerintah, kemudian juga saya kira semua warga negara Indonesia. Indonesia ini milik semua ya, termasuk ormas Islam yang lain, apakah itu Muhammadiyah, kemudian kalau di Jawa Barat ada Persis, Persatuan Islam, Al-Wasliyah, kemudian di NTB ada Nahdlatul Wathon dan lain-lain, kemudian juga pemeluk agama yang lain. Itu kita berharap agar semburan lumpur panas Lapindo ini cepat berhenti secara permanen begitu, tidak nyembur lagi begitu ya, tidak mengeluarkan lumpur lagi, sehingga bisa dilakukan recovery, pembenahan begitu, entah nanti itu dibuat seperti apa begitu, agar bencana ini cukup lah ya, tidak membesar lagi begitu. Baik, demikian pemirsa, dan mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita semua. Nah, pemirsa, selain muslim yang kuat itu lebih baik daripada yang lemah pemirsa. Sayyidina Ali pernah berkata bahwa kefakiran atau kemiskinan itu lebih mendekati kekufuran pemirsa. Karena memang ekonomi ini pemirsa sebagai kehidupan ma'isyah itu sangat penting sekali. Termasuk NU itu ada Nahdlatul Tujar dulu itu. Saya kira ini tidak hanya sekedar jangan hanya sekedar apa itu namanya, semacam seremonial begitu ya, seperti ini ada bazar ketika acara, tapi benar-benar warga yang di bawah itu, warga NU khususnya pemirsa, yang kebanyakan itu masyarakat mungkin menengah ke bawah ini, mohon maaf sebelumnya, itu harus ditingkatkan ekonominya pemirsa, supaya juga nanti secara tidak langsung bahwa negara ini juga akan makmur begitu rakyatnya dan menjadi negara maju. Jadi sistem yang saya kira tidak mendukung adanya kemakmuran rakyat pemirsa ini harus
apa itu namanya, dikesampingkan begitu. Kita tahu Indonesia sudah memiliki konstitusi yang sangat baik sekali. Apa itu pasal 33 itu sebelum diamandemen pemirsa? Ayat pertama apa itu? Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, yang itu menjadi semangatnya koperasi. Jadi tidak boleh ada yang kuat, ada yang lemah, semakin kaya semakin miskin, tidak boleh. Kemudian juga yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Jangan justru diprivatisasi, diberikan kepada swasta. Nanti bisa dimonopoli, harganya mereka tentu akan lebih mementingkan keuntungan dan harus berorientasi kemakmuran. Kemudian yang ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini sangat penting sekali, karena jangan sampai dikelola oleh swasta sekali lagi. Dan pemerintah mengelolanya juga harus amanah untuk rakyat, dan untuk rakyat, bukan untuk pejabat. Nah, saya ajak jalan keluar pemirsa. Nah, kalau memperhatikan para peserta yang datang itu pemirsa, saya melihat rata-rata justru dari jauh sudah mulai berdatangan begitu ya. Mereka ingin lebih datang dulu daripada nanti datang mendadak, mungkin ramenya bukan main. Oke. Nah, ini pemirsa, selamat datang resepsi puncak 1 abad NU merawat jagat, fotonya ini, kemudian membangun peradaban. Jagat ini dunia pemirsa ya, jadi dunia ini harus dirawat karena manusia ini adalah khalifatullah fil ard, khalifah di muka bumi. Khalifah di muka bumi bukan jin, bukan malaikat, tapi manusia. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, itu manusia, bukan malaikat dan bukan jin. Jadi tugas kita sebagai khalifah dan juga hamba Allah menyembah kepada Allah pemirsa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dasarnya itu kalau soal kita, Allah menciptakan kita ini manusia dan jin untuk menyembah. Nah, jadi ini ucapan selamat datang pemirsa, gapura ya ini ya. Gapura itu kan dari kata gofuro, artinya Allah ini maha pengampun. Selamat datang, welcome, ahlan wa sahlan begitu ya, bi hudurikum, atas kehadirannya di acara ini, resepsi puncak. Resepsi itu perayaan ya, kayak resepsi pernikahan, resepsi apa misalnya itu pemirsa, 1 abad NU begitu ya. Kemudian di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, ya ini stadionnya, pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 pukul 00.00 sampai 23.59 waktu Indonesia Barat. Tepatnya mohon maaf tadi saya ralat, bukan 14 Rajab tapi 16 Rajab 1444 Hijriah. Memang 1 abad ini sekali lagi dihitung dari kalender Hijriah atau Komariah, bukan kalender Masehi atau Syamsiah ya. Oke, pemirsa, saya ajak jalan ke sana sebentar. Nah, ini jalan apa Mas ini namanya? Jalan Ponti. Jalan Ponti pemirsa ya. Ini ramai sekali pemirsa, dan ini ada beberapa bendera ya, baliho begitu yang menyemarakkan acara ini. Termasuk ucapan selamat dan sukses dari berbagai tokoh, baik itu pejabat maupun tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh ekonomi, dan seterusnya. Sangat banyak sekali bendera NU, kemudian juga baliho dan seterusnya di sekitar Stadion Gelora Delta Sidoarjo ini. Terlepas itu juga mungkin dukungan dari pemerintah daerah pemirsa, karena Bupati Sidoarjo juga adalah putranya kiai terkenal begitu ya. Kemudian juga wakilnya juga seperti itu, sehingga memang acara ini didukung penuh begitu, full support begitu dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Ini ada tulisan apa Mas ini? Gelanggang Olahraga Sidoarjo ya. Kalau disingkat GOS ya. Tapi jangan GOS di Inggris kan pemirsa, itu artinya setan. Kalau guest tamu ya. GOS, Gelanggang Olahraga Sidoarjo, itu yang benar. Nah, letaknya di situ ya, bazar UMKM-nya ya. Nah, Tujar Fest. Ini tadi jalan apa Mas? Jalan Ponti ini. Oh, mungkin dinamakan Jalan Ponti memang dulu itu tempat PON pertama kali pemirsa di Jawa Timur, itu di sini ya, Pekan Olahraga Nasional. Ini suasana di luar stadion. Saya ajak masuk lagi terakhir pemirsa, sebelum video ini saya akhiri. Ini sektor 10 ya. Jadi sektor 10. Ya, Bapak, monggo. Sehat-sehat. Ya, Pak. Ya. Nah, ini suasana di luar stadion, jadi sudah banyak. Nah, itu pemirsa, saya ajak di sana, itu ada rundown acara atau agenda acara perayaan 1 abad ini pemirsa.
Jadi tergolong ini acara yang istimewa. Jadi dan satu abad NU itu kebetulan sekarang jatuh pada masa Rois Am Al-Mukarram Ki Haji Miftahul Ahyar, pengasuh Pondok Pesantren Miftahus Sunnah Kedung Tarukan Surabaya, dan Ketua Tanfidiyah adalah Ki Haji Yahya Khalil Stakuf, itu putra dari almarhum Ki Haji Khalil Bisri, wakil ketua MPR waktu itu setelah Pak Matori Abdul Jalil, dan juga dari Pondok Pesantren mana ini, Raudhatul Thalibin Rembang ya. Jadi beliau ini adalah keponakannya Gus Mus, Ki Haji Mustafa Bisri begitu. Nah ini pemirsa, mungkin video ini saya akhiri di sini. Ada pos kesehatan ini pemirsa. Ya, jadi para peserta yang hadir nanti misalnya yang lagi pusing-pusing kurang sehat bisa di pos kesehatan ini. Nah ini pemirsa, ini adalah program acara pemirsa nanti ya, prosesi puncak bisa diperlihatkan mas. Nah ada istighosah kubro pemirsa, kemudian pembacaan puisi. Istighosah itu memohon kepada Allah pemirsa, memohon pertolongan, karena manusia ini kan makhluk yang lemah, yang doif, yang membutuhkan yang maha kuasa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat kita bergantung. Nah kemudian pembacaan puisi tentu terkait dengan NU misalnya, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan ya, National Anthem of Indonesia, kemudian lagu Yalal Waton, lebih tepatnya Subhanul Waton itu pemirsa. Itu komponisnya, penciptanya adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah ya, salah satu pendiri NU dan pendiri Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tabak Beras Jombang. Yalal Waton, Yalal Waton, Yalal Waton, itu Hubul Waton, Minal Iman, cita tanah air, sebagian daripada iman. Selain tentu itu bukan hadis loh pemirsa ya, tapi kalau misalnya kebersihan sebagian daripada iman, an-nadhafatu minal iman, al-haya'u minal iman, malu sebagian daripada iman, itu hadis begitu ya. Kalau salah saya mohon dikoreksi. Kemudian ada ucapan pembacaan ayat suci Al-Qur'an pemirsa ya. Kemudian ada sambutan selamat datang di Sidoarjo Jawa Timur. Nggak tahu ini nanti oleh Bupati Sidoarjo Ahmad Mudor atau oleh Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa. Kemudian laporan Ketua Panitia Harlah 1 Abad NU. Itu ketua panitianya Menteri BUMN pemirsa, Badan Usaha Milik Negara, itu Mas Erick Thohir. Kemarin sempat ada kontroversial begitu ya, fotonya banyak dikira mungkin ini politik atau kemana, karena kan beliau juga disebut-sebut sebagai salah satu kandidat pemilu 2024 sebagai wapres pemirsa. Nah saya nggak akan bahas itulah, nanti itu kan terjadi pro kontra kalau saya membahas itu. Nah kemudian ada iftitah dari Rois Am, agak dekat mas. Iftitah ini pembuka pemirsa ya, dari Ki Haji Miftahul Ahyar, kemudian sambutan Ketua Umum PBNU Gus Yahya Khalil Stakuf, kemudian penampilan marching band, kemudian sambutan atau amanat dari Presiden RI Joko Widodo, kemudian pembacaan rekomendasi Muktamar Internasional Fikih Peradaban, penghargaan untuk keluarga Said Maliki dari Arab Saudi sana, Kerajaan Arab Saudi, Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, kemudian juga dan Universitas Al-Azhar Mesir. Universitas Al-Azhar itu di Kairo pemirsa, Fil Qahirah. Grand Syekh-nya namanya Syekh Ahmad Al-Tayyib ya. Al-Azhar itu dulu, sekarang untuk pengajaran Sunni. Pada masa Salahuddin Al-Ayyubi itu menjadi Sunni. Sebelumnya Syiah ketika didirikan pada masa Panglima Jauhar As-Sikili dan Khalifah Al-Mu'is Lidinilah dari Daulah Bani Fatimiyah. Kalau Salahuddin Al-Ayyubi Daulah Ayyubiyah itu ya. Kemudian ada pemberian rekomendasi Muktamar Internasional Fikih Peradaban kepada Presiden. Jadi fikih peradaban pemirsa, jadi civilization fikih ya. Kemudian pembacaan rekomendasi, wah ini sama ini ya, penghargaan untuk keluarga Said Maliki dan Universitas Al-Azhar ya, karena kita tahulah Al-Azhar ini kontribusinya besar ya bagi keilmuan Islam khususnya di dunia. Kemudian pemberian rekomendasi kepada tadi sudah muktamar kepada Presiden, kemudian lonceng abad kedua NU, pemukulan beduk. Jadi setelah 1 abad ini usia NU memasuki abad yang kedua pemirsa, sebagaimana Muhammadiyah tentunya yang lebih tua ya saudara kita ini. Nah kemudian ada tarian peragaan dari Banser dan apa ini dan seterusnya lah, terus pembacaan doa terakhir, kemudian terakhir ada hiburan-hiburan malam hari pemirsa ya. Kemudian yaitu pokoknya mudah-mudahan peserta yang saya doakan, peserta yang nanti warga NU khususnya itu yang kemudian ingin hadir khususnya, semoga bisa hadir dengan selamat, pulang juga dengan selamat, selalu sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, bisa menjaga diri, kemudian hati-hati karena tentu nanti kan banyak orang sehingga memang barang bawaan, kemudian juga apalagi misalnya itu harus benar-benar berhati-hati begitu, karena
ketika banyak orang kan tidak terkontrol, walaupun memang pengamanan juga banyak sekali ya, baik dari internal panitia maupun dari pengamanan negara, misalnya dari TNI dan Polri, tentu akan banyak, tapi kita tidak boleh kemudian lengah begitu ya, karena banyak orang itu tentu pasti ada human errornya begitu ya. Secanggih-canggihnya pengamanan, kalau tidak hati-hati tentu mudah-mudahan tidak terjadi, semuanya sehat, selamat, kemudian pulang juga demikian, tidak terjadi apapun, dan mudah-mudahan acara berjalan dengan lancar. Ini lampu stadion pemirsa. Saya kira demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi wawasan bagi pemirsa khususnya warga NU yang nanti akan hadir di perayaan 1 abad NU ini. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.